Shalom adik-adik. Nah, adik-adik udah cantik dan ganteng kan ya? Adik-adik udah pakai baju batik belum nih? Nah, hari ini kita sekolah minggunya pakai baju batik ya. Nanti difoto lalu kirim ke IG-nya Komnak Kanaan atau Facebook atau juga bisa ke koordinator kelas kalian. Nah, adik-adik, kemarin adik-adik sudah ikut lomba kan? Nah, Kak Angel juga udah ikut lomba. Kak Angel ikut lomba mendesain batik. Nih, kayak gini nih. Nah, kalau Kak Pilu ikut lomba apa, Kak? Halo adik-adik. Hai Kak Angel, Kak Bagas. Nah, kalau Kak Pilu ikut lomba batiknya adalah membuat tie-dye masker. Ini hasilnya. Bisa dipakai. Ya, adik-adik, adik-adik tahu nggak kenapa sih bulan Oktober kita merayakan memperingati Hari Batik? Nah, supaya kita tahu, yuk kita ikuti dan kita simak video berikut ini. Wah, penampilannya luar biasa sekali tadi. Terus kalian juga kompakan seragamnya nih. Pakai batik semua ya? Iya kak, kita semua kompakan pakai seragam batik. Soalnya kita semua emang suka banget sama batik. Wah, hebat. Tapi kenapa kalian semua bisa suka sama batik? Jadi gini kak, batik itu kan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dunia pada tahun 2009. Jadi sudah sewajarnya kalau kita bangga memakai batik. Lagi pula, batik itu punya sejarah yang panjang, Kak. Sejarah batik Indonesia itu sudah dimulai sejak sekitar tahun 700-an loh. Tapi kesenian batik baru mulai dikenal secara luas pada zaman Kerajaan Majapahit di sekitar abad 17. Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam, menggunakan alat bernama canting dan menghasilkan pola-pola tertentu pada kain. Kata batik sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Jawa. Amba yang berarti kain lebar dan tik yang berarti titik. Jadi batik berarti titik-titik yang digambar di atas sehelai kain sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Selama perkembangannya di Nusantara, batik tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Saat ini di Indonesia tercatat ada lebih dari 5.000 motif batik, mulai dari Aceh sampai Papua. Hampir setiap daerah memiliki corak batik yang khas. Nah, sebagai generasi muda Indonesia, kita wajib untuk melestarikan warisan budaya Indonesia seperti batik ini, Kak. Caranya gampang banget kok. Pertama, selalu bangga menggunakan batik. Dengan memakai batik, kita sudah membantu mempromosikannya ke orang lain secara tidak langsung. Akibatnya, batik jadi semakin terkenal dan masyarakat seluruh dunia tahu bahwa batik adalah milik Indonesia. Kedua, mempelajari dan terlibat dalam produksi batik. Dengan mempelajari dan terlibat dalam produksi batik, kita bisa membantu melestarikannya agar tetap hadir sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, ketiga, mendukung pelaku bisnis batik. Bentuknya bisa dengan membeli atau bahkan membantu memasarkan produk batik hingga ke mancanegara. Dan keempat, memperkenalkan batik sampai kancah internasional. Gunakan berbagai kesempatan saat kita berada di luar negeri untuk memperkenalkan batik. Jadi semua orang di seluruh dunia bisa mengenal batik dan keindahannya. Begitu, Kak. Wah, keren sekali kalian ini. Dan jadi tambah keren karena pakai batik. Yuk, bersama kita melestarikan batik. Nah, tadi sudah lihat ya videonya ya. Wah, Kak Angel jadi bangga nih pakai baju batik karena batik ini adalah warisan budaya Indonesia. Ya kan, Kak Pilu? Betul Kak Angel, kita harus bangga dengan budaya Indonesia. Salah satunya dengan cara memakai batik. Nah, Kak Angel, Kak Bagas, dan adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Diawali
Bapa, sumber kasih, kembali kami datang kepadamu. Pada pagi hari ini dari sahabatmu yang kudus, kami bersyukur melalui rahmat dan kasih-Mu. Kami semua masih Engkau pelihara dan sertai hingga kami ada sampai saat ini. Saat ini kami semua mempersiapkan diri untuk mengikuti kelam minggu. Kiranya Allah berkenan mempersiapkan hati dan pikiran kami semua untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, dan ibadah sekolah minggu ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini kita sekolah minggunya akan merayakan Hari Batik atau Batik Days. Nah, adik-adik kan sebelumnya sudah ikut lomba-lomba. Nah, sekarang waktunya kita lihat nih peserta-peserta lomba lainnya. Mau tahu? Yuk kita simak.
sedekat ya lomba batik teman-teman kita ya Kak Angel, Kak Bagas. Wah, dan hari ini juga akan diumumkan loh pemenangnya oleh juri. Nah, siapa ya kira-kira yang menang? Karena yang menang akan mendapat hadiah. Ayo semua deg-degan ya, kita nantikan ya. Iya Kak Pilu, ada banyak hadiah loh di dalam acara Batik Days ini. Nah adik-adik dan kakak-kakak ikuti ibadah sekolah minggu ini sampai akhir ya. Tapi Kak Pilu, sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu yuk. Nah firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Kak Anggrek. Nah adik-adik boleh siapin Alkitabnya, kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan yang akan diiringi oleh Kak Bagas. Silakan Kak Bagas. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Anggrek. Silahkan Kak Anggrek. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sedikit membaca sebagian dari firman. Oh ya, tadi Kak Anggrek pakai masker ya, motifnya batik. Nah, siapa yang hari ini sudah pakai baju batik? Hari ini kita pakai baju batik ya, karena sekolah minggu mengadakan lomba batik day. Ya, yuk, yang belum pakai batik boleh pakai baju batik dulu sama bawa Alkitabnya, disiapin. Oke, kalau sudah duduk manis ya. Oke. Nah, adik-adik hari ini kan minggu terakhir bulan Oktober. Nah, hari ini tanggal 25 Oktober kita sama-sama memperingati Hari Batik khususnya di sekolah minggu. Untuk di Indonesia kita sama-sama memperingati pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik. Kenapa sih kok kita ikut memperingati Hari Batik ya? Nah, adik-adik, singkat cerita, batik itu adalah warisan dari para leluhur kita yang harus dilestarikan. Kita harus tetap setia menjaga baik motif-motifnya ataupun modelnya. Ya, dari adik-adik yang kecil, yang balita juga boleh pakai baju batik sampai adik-adik yang kelas tanggung ya. Oke, nah apa sih hubungannya batik sama hari ini sekolah minggu? Nah, pagi ini Kak Anggrek mau ajak adik-adik belajar setia, yaitu memelihara iman kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita masih belajar tentang Nabi Musa. Ya, kalau adik-adik kemarin sekolah minggu masih ingat kan tentang Musa? Dari awal minggu bulan Oktober kita belajar Musa. Nah, hari ini kita masih belajar Musa, tetapi Musa sampai pada akhirnya. Maksudnya apa ya? Sampai akhir perjalanan hidupnya Musa. Nah, sebelum kita buka Alkitab ya, Mbak Anggrek mau ingetin lagi ya, bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh Musa ya. Yang pertama, Musa itu sebagai orang yang sangat setia. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu yang pertama kali yang dilakukan oleh Musa. Kemudian yang kedua, Musa menerima
10 hukum Tuhan melalui 2 loh batu ya. Masih ingat ya cerita minggu yang lalu? Kenapa ya Musa menerima 2 loh batu? Karena Tuhan Allah ingin agar umat manusia mengikuti peraturan yang Tuhan sudah buat, yaitu ada di dalam 2 loh batu itu. Kemudian yang berikutnya, Musa juga meminta ampun kepada Tuhan karena kesalahan yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Berupa apa kesalahan yang dilakukan? Membuat patung lembu emas. Itu tidak boleh karena itu menyembah berhala. Tetapi Musa sungguh taat dan setia kepada Tuhan sehingga Musa menyuruh bangsa Israel menghancurkan patung lembu emas itu. Yang berikutnya, Musa juga mendapatkan upah, mendapatkan berkat dari Tuhan atas kesetiaannya berupa perbuatan-perbuatan besar yang dilakukannya, dan Musa bisa melakukan mujizat. Nah, mujizatnya apa saja? Di antaranya Musa merubah tongkat menjadi ular. Itu kejadian yang dialami oleh bangsa Israel. Kemudian ada lagi bangsa Israel mengalami 10 tulah. Itu sangat sulit dilalui oleh bangsa Israel. Kemudian yang berikutnya, Musa memberi makan bangsa Israel di padang gurun. Nah, itu cerita-cerita yang minggu lalu ya adik-adik, berupa mujizat yang dialami oleh Musa. Nah, di samping itu Musa juga adalah umat yang sangat setia, dan Musa diberi usia yang panjang oleh Tuhan Allah sampai berumur 120 tahun. Nah, setelah berusia 120 tahun, Musa mengantarkan bangsa Israel sampai ke negeri di mana ia tidak bisa memasuki negeri itu, tetapi digantikan oleh penggantinya yang lebih muda, yang lebih kuat, yaitu Yosua bin Nun. Nah, di sana Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua dengan memberikan berkat di atas kepala Yosua. Sampai di situ adalah perjalanan Musa membawa bangsa Israel hingga menuju ke tanah yang dijanjikan. Baik, nanti kita akan baca firman ya adik-adik. Sampai di situ cerita tentang Musa sampai dengan kematiannya. Halo Om Anggrek. Halo Emily. Ya, Apa kabar hari ini? baik kok. Ini siapa? Ini adik peliharaanku, Oh, namanya siapa? Bonbon. Oke, halo Bonbon. Ya, oke. Adik-adik, hari ini Kak Anggrek mengajak Emily ya, karena hari ini adalah minggu terakhir bulan keluarga. Jadi ibadah hari ini di sekolah minggu boleh mengajak keluarganya juga bersama. Nah, kali ini Kak Anggrek ajak Emily, kita membaca Alkitab bersama-sama. Tadi kan sudah mendengar cerita tentang Nabi Musa. Sekarang kita mau baca yuk dari Alkitab. Nabi Musa itu bagaimana perjalanannya? Yuk. Oke, ini si Bonbonnya boleh duduk dulu di sini supaya tidak mengganggu. boleh. Oke. Yuk. Ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita mau sama-sama baca dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Yang di rumah sudah siap belum? Emily sudah siap? Siap. Oke, kita akan membaca bergantian ya. Iya. Oke, ikutin Kak Anggrek ya. Ya. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilgal sampai ke kota Dan. Seluruh Naftali, tanah Efraim, dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko,
kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tetangan Bet Peor. Dan tidak ada seorang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari menangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ya, terima kasih Armeli Sama-sama. sudah membantu membaca kitab tentang kematian Musa. Ya, adik-adik, inilah akhir cerita tentang Musa. Coba masih ingat tidak? Sampai usia berapa Musa? 120 tahun. Ya, betul. Adik-adik di rumah juga ingat ya, 120 tahun. Nah, 120 tahun itu apakah masih anak-anak atau sudah tua ya? Sudah tua sekali. Oke, apakah sudah lemah atau masih kuat tadi Musa? Masih kuat. Oke, terus matanya masih jelas atau sudah kabur tidak jelas? Tidak. Oke, masih bagus ya matanya Iya. ya. Oke, ayo Bun duduk dulu ya. Oke, nah apa sih tentang Musa? Musa adalah nabi yang setia. Oke, kita mau akhiri cerita hari ini. Kita mau berdoa ya. Kita tutup Iya. dengan doa. Yuk Ernali sikap berdoa ya. Oke, adik-adik di rumah kita tutup dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sama-sama belajar tentang Nabi Musa. Kami rindu, kami akan belajar untuk setia seperti Nabi Musa yang telah Engkau pakai untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir hingga perjalanan yang jauh untuk boleh mendapatkan menuju tempat yang telah Engkau janjikan. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk setia melayani-Mu dalam sekolah minggu. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama adalah persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu di gereja, amplop tersebut bisa diberikan ke majelis. Yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bawa persembahan kita ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan persembahan kami. Berkati orang-orang yang mengelolanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya puji Tuhan. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan ya adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan. Shalom adik-adik dan teman-teman, kini saatnya Kak Cerni dan Kanita ingin mengumumkan lomba juara Batik Dance. Nah, pemenangnya akan saya sampaikan ya. Berikut kategori lomba Fashion Show. Juara pertama dari kelas kecil, Handball Betueli. Juara kedua dari kelas kecil, Karen. Dan juara ketiga dari kelas Jibang, Putri. Dan kategori lomba mewarnai batik, juara pertama ada dari kelas panggung Stefani Bintang. Dan juara kedua dari kelas kecil ada Joan. Dan juara ketiga dari kelas balita ada Adik Zea. Halo, aku Kanita. Aku akan mengumumkan pemenang lomba desain batik. Juara 3 dari kelas kecil jatuh kepada Jessie Valencia. Juara 2 dari kelas tanggung jatuh kepada Caroline Ivana. Dan juara pertama dari kelas tanggung jatuh kepada Kesha Aleta Putri. Selanjutnya pemenang lomba tie-dye. Juara 3 dari kelas balita jatuh kepada Bila. Juara 2 dari kelas tanggung jatuh kepada Stefani Dinda Dewanti. Dan juara pertama jatuh kepada Sabrina Purdia dari kelas Zebang. Dan yang terakhir untuk kategori lomba terheboh jatuh kepada Kabakti. Tergemoy jatuh kepada Lydia dari kelas balita. Dan terkreatif jatuh kepada Cafe. Wah, bagus-bagus ya hasil karya kalian. Dan kami ingin berpesan, jika ada yang belum menang, jangan bersedih, tetap semangat dan terus berkarya. Jangan lupa ikut kegiatan sekolah minggu selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, selamat ya buat teman-teman yang menang. Selamat ya untuk teman-teman yang menjadi pemenang. Nah, tunggu ya hadiahnya akan diantar ke rumah kalian masing-masing. Nah, adik-adik, Kak Ince, Kak Bagas, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu dan kita akan menutupnya dengan berdoa penutup dipimpin oleh Lita. Silahkan Lita. Shalom teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan.
Tuhan Yesus berkati gereja kami. Tuhan Yesus berkati pendeta, majelis, para jemaat, kakak-kakak sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, pengurus gereja. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus jauhkan dari virus COVID-19 ini, Tuhan, yang sedang melanda. Tuhan Yesus sembuhkan yang terkena virus COVID-19, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang terus menerus Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Hingga saat ini masih Tuhan memberikan nafas hidup kami, sungguh mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Tuhan Yesus berkati kami, biar bisa ketemu di minggu depan, Tuhan, di hari selanjutnya. Walaupun secara online, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan ini, Tuhan. Datanglah
adik-adik, hari ini kita juga akan merayakan ulang tahun bagi adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Yuk kita bernyanyi bersama untuk teman-teman kita dan kakak-kakak sekolah minggu yang bulan Oktober ini berulang tahun. Kita mau menyanyikan lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yuk semua nyanyi ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pilihan-Mu. Padamu semua selamat ulang tahun. Padamu semua selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.